9 dan 10 tentang hak cipta. Langsung saja kita akan membacakan hasil diskusinya oleh Saudara Salsabila. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bab 9 dan 10. Bab 9. Masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Pasal 57 berisi tentang masa berlaku hak moral pencipta yang berhubungan dengan pasal 5 ayat 1. Pasal 58 dan 59 berisi tentang perlindungan hak cipta atas ciptaan yang harus dilindungi. Ciptaan yang dimaksud ialah setiap hasil karya bidang pengetahuan, seni, dan sastra yang dapat dilindungi oleh negara melalui hak cipta dan memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung pada jenis ciptaan dan jenis hak eksklusif sebagaimana diatur pada pasal 58 ayat 1, 2, dan 3, pasal 59 ayat 1 dan 2, pasal 60 berisi tentang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Ciptaan yang belum diketahui penciptanya tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan negara. Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak mengetahui penciptanya. Pasal 61 berisi tentang perlindungan hak cipta atas ciptaan yang memiliki masa berlaku terhadap hak-hak tertentu berdasarkan pengumuman secara bertahap yang dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir, ditentukan berdasarkan 2 jilid atau lebih dilakukannya pengumuman dan setiap jilidnya dianggap sebagai ciptaan sendiri. Pasal 62 berhubungan dengan pasal 57. Pasal 63 berisi tentang perlindungan hak ekonomi yang merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas penciptanya, berlaku bagi para pelaku pertunjukan, produser fonogram, serta lembaga penyiaran dan memiliki masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Bab 10. Pasal 64. Menteri sebagai badan penyelenggaraan untuk pencatatan dan penghapusan ciptaan. Pasal 65. Seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda tidak bisa melakukan pencatatan ciptaan. Pasal 66. Proses pencatatan ciptaan diajukan dengan permohonan secara tertulis dan dilakukan secara elektronik dan non-elektronik dengan beberapa syarat. Pasal 67 berisi apa-apa saja tentang permohonan pengajuan pencatatan ciptaan. Pasal 68 mengenai proses pemeriksaan menteri terhadap permohonan pengajuan pencatatan ciptaan yang sesuai dengan pasal 66 dan 67. Pasal 69 mengenai diterimanya permohonan pengajuan ciptaan yang diterbitkan oleh menteri yang dicatat dalam daftar umum ciptaan. Pasal 70 mengenai penolakan pencatatan ciptaan menteri memberitahukan secara tertulis disertai alasan. Pasal 71 ciptaan yang tercatat dalam daftar umum dapat diterbitkan petikan resmi dan orang yang memperolehnya dikenai biaya. Pasal 72 pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan bukan pengesahan atas apa saja yang ada dari ciptaan yang dicatat. Pasal 73 ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 74 A. Kekuatan hukum pencatatan ciptaan terhapus karena permintaan orang atau badan hukum. Lampaunya waktu. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Melanggar norma-norma. B. Penghapusan pencatatan atas permintaan orang atau badan hukum dikenai biaya. Pasal 76 pengalihan hak pencatatan atas ciptaan dilakukan jika seluruh hak cipta atas ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak. Diajukan permohonan tertulis oleh penerima atau kedua belah kepada menteri dan dicatat diatur dalam daftar umum ciptaan dengan dikenai biaya. Pasal 78 perubahan nama dan atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta dan lainnya mengajukan permohonan tertulis yang menjadi kepada menteri yang dikenakan biaya. Terima kasih atas pembacaannya Saudari Salsabila dan Rindu Arizina Rahma. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok 5.
jelaskan apa yang dimaksud dengan produser fonogram. Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud mutatis mutandis pada pasal 62? Jawabannya adalah mutatis mutandis dalam pasal 62 diartikan secara singkat yaitu perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebih